Horas. Halo Bapak Ibu guru hebat seluruh tanah air. Perkenalkan, saya Talub Sombing, Kepala SMA Negeri 1 Purbatua, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan praktik baik terkait kepemimpinan pembelajaran dengan judul Pemimpin yang Tangguh, Tanggap dan Menggugah Hati. Selamat menikmati. SMA Negeri 1 Purbatua memiliki visi mencetak generasi emas yang cerdas, warga beriman dan bertakwa, berwawasan global, bermartabat dan berkarakter Pancasila. Sebagai kepala sekolah, bukan hal yang mudah bagi saya, apalagi disuguhkan dengan keadaan sekolah yang memiliki latar belakang yang memprihatinkan dan sangat tertinggal. Tidak tersedianya guru berstatus PNS, SDM guru yang masih rendah, pemeliharaan lingkungan sekolah yang gersang dan tidak terawat, perpustakaan yang tidak terorganisir, motivasi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke universitas sangat miris yang tidak mendapat perhatian dan dukungan orang tua. Beranjak dari keadaan tersebut, saya melakukan serangkaian program sebagai bentuk pemulihan keadaan sekolah. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, hal yang pertama yang saya lakukan adalah meningkatkan kompetensi guru melalui pendampingan dan pembekalan pelatihan bagi guru-guru terkait hal-hal yang sedang berkembang dan yang mereka butuhkan. Bagaimana menciptakan media pembelajaran dan aplikasi gampang, proses pembelajaran berdiferensiasi, pembuatan modul ajar, penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, serta pengenalan aplikasi kecerdasan buatan atau AI seperti Gemini. Dalam kegiatan ini, kami sering terkait masalah pembelajaran serta tantangan yang mereka hadapi di kelas. Di akhir kegiatan, kami selalu melakukan refleksi serta membuat rencana tindak lanjut ke depan. Sebagai bentuk aksi nyata mereka, dalam kegiatan saya selalu melakukan observasi dan penguatan. Meski banyak kendala yang kami alami dalam proses kegiatan ini seperti kurangnya kepemilikan laptop, rendahnya motivasi guru-guru yang berumur, dan sinyal internet yang lemah, namun tidak mengurangi semangat saya untuk terus membekali mereka. Dari kegiatan tersebut, saya mendapati perubahan yang signifikan di kalangan guru, baik dalam hal mengajar, pembuatan modul, dan media pembelajaran yang berbasis IT. Hal yang kedua yang saya lakukan adalah bagaimana pengolahan lingkungan sekolah. Dengan menyaksikan lingkungan sekolah yang sangat luas, namun tidak terawat, strategi yang saya lakukan dalam mengatasi permasalahan ini, saya mulai mencari tahu penyebab permasalahan dan berkoordinasi dengan guru-guru untuk membentuk tim pengelola lingkungan sekolah, serta membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan seperti pembersihan lingkungan sekolah secara rutin yang dilaksanakan sebelum pembelajaran pertama masuk dan setelah keluar sekolah, pengelolaan sampah, pemisahan sampah organik dan non-organik, penanaman tanaman seperti bunga, pohon, jagung, kacang tanah, kacang panjang, dan tumbuhan apotek hidup lainnya. Untuk proyek P5, tahapan yang dilaksanakan yaitu persiapan lahan, pengolahan lahan, dan pemeliharaan lahan. Dalam melaksanakan kegiatan, tentu tidak terlepas dari tantangan seperti kurangnya kesadaran murid tentang kebersihan, kepemilikan alat yang terbatas seperti cangkul, semprot, dan alat lainnya, kurangnya pengetahuan dalam hal pengolahan sampah dan bercocok tanam, minimnya dana dalam pengolahan lingkungan sekolah, serta lokasi sekolah yang rawan banjir, air tergenang sewaktu musim penghujan.
Dari kegiatan ini banyak manfaat yang sekolah rasakan. Terciptanya lingkungan yang asri sehingga murid-murid merasa nyaman belajar. Timbulnya kesadaran warga sekolah akan kebersihan. Lingkungan sekolah yang terkelola dengan baik memulihkan nama baik sekolah di mata masyarakat. Dari pengelolaan lingkungan yang kami lakukan, kami berhasil memanen jagung 950 kg, kacang panjang 20 ikat per minggu, kacang tanah 40 kaleng per musim, dan hasil penjualannya diperuntukkan bagi penyediaan peralatan olahraga seperti gawang futsal dan tiang bola voli. Hal yang ketiga yang saya lakukan adalah meningkatkan mutu melalui peningkatan prestasi akademik dan non-akademik. Beranjak dari kurangnya minat murid untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya melakukan terobosan dengan program LIDI atau kenali diri. Dalam hal ini, saya mengundang orang tua dan komite untuk menyamakan persepsi terkait pandangan orang tua yang keliru tentang kuliah. Saya berkolaborasi dengan guru-guru untuk mendata siswa yang berkeinginan melanjutkan perkuliahan. Selanjutnya, melakukan konseling untuk mengenali bakat dan minat, untuk menentukan pilihan jurusan yang akan mereka pilih sewaktu pendaftaran. Kemudian, memfasilitasi mereka melalui dari pendaftaran, pengajuan KIP kuliah, daftar ulang, dan pemberkasan setelah lulus. Untuk non-akademik, program yang saya lakukan, les ekstrakurikuler, Rabu Budaya, Kamis Budaya, dan Kebaktian Jumat. Kegiatan yang kami lakukan berimbas pada peningkatan siswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Untuk tahun 2023, 19 orang siswa kami lulus di PTN. Tahun 2024, 17 orang lulus di PTN dan 1 orang masuk ke kedinasan. Juara 1 lomba Evelyn 2 SN kategori baca puisi tingkat kabupaten sekaligus menjadi perwakilan ke tingkat provinsi. Refleksi dari aksi nyata yang saya lakukan, saya merasa bangga dengan usaha dan kerja keras yang sama-sama kami lakukan untuk menjadikan kekurangan sebagai kekuatan. Selain itu, saya merasa tertantang untuk lebih mengupgrade dan mengeksplor diri saya dalam pengetahuan kepemimpinan kepala sekolah. Saya belajar bagaimana memahami kondisi warga sekolah dan besar impian saya untuk tetap meningkatkan prestasi dari tahun ke tahun. Saya berpikir tidak selamanya keterbatasan itu menutup peluang untuk mencapai sebuah keberhasilan. Sama seperti kawanan semut yang senantiasa saling mendorong, memberi semangat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam keadaan apapun. Sebagai penutup, sesungguhnya sebagai pemimpin pembelajaran, mari kita selalu merefleksikan praktik-praktik baik yang sudah kita kerjakan dan terus belajar dari setiap pengalaman dan selalu terbuka terhadap umpan balik demi perbaikan pendidikan di masa yang akan datang. Jadikanlah kepemimpinan pembelajaran sebagai komitmen seumur hidup. Akhir kata saya tutup dengan sebuah pantun. Di atas meja semangkuk ketan, ambil sejumput enak dimakan. Pemimpin pembelajaran mari wujudkan demi peningkatan mutu pendidikan. Horas, terima kasih.